Kita lanjutkan dialog Landstalk siang hari ini. Kita masih terhubung dengan anggota Komisi 8 DPR RI, ada Pak Maman. Pak Maman, tadi juga sudah dijelaskan kembali panjang lebar oleh Pak Radit, sebetulnya bukan hanya sebatas edukasi, tapi juga pendidikan kebencanaan sebenarnya sudah dilakukan juga oleh BNPB. Bagaimana memberikan edukasi atau pengertian kepada masyarakat apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi mungkin, atau sebagai mitigasi cara pencegahannya. Kalau dari DPR sendiri melihat sebetulnya pendidikan apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan kebencanaan? Apakah mungkin simulasi tadi yang sudah dilakukan ini bisa dikatakan cukup, atau mungkin ada pendidikan lainnya atau hal-hal lainnya yang harus dilakukan? Ya, kita melihat bahwa penanganan bencana itu kan terbagi tiga, Mbak. Yang pertama adalah pra-bencana, yang kedua saat terjadi bencana, dan yang ketiga adalah pasca bencana. Ya. Nah, ketiga-tiganya disoroti oleh DPR. Misalnya yang pra-bencana, apa yang dikatakan Pak Radit itu betul, soal edukasi dan literasi bencana. Nah, di sini DPR tidak hanya bersikap reaktif, tapi lebih kita ingin proaktif dan membangun sistem. Ya. Misalnya, bagaimana kita akan mendorong bahwa kebencanaan ini menjadi kurikulum dari mulai TK, sekolah lanjutan SD, sekolah lanjutan pertama, atas, bahkan kalau bisa ada fakultas khusus tentang kebencanaan. Kalaupun tidak, maka kita mengusulkan apa yang disebut dengan multiversitas. Multiversitas adalah kearifan-kearifan lokal atau upaya-upaya yang dilakukan oleh relawan, komunitas-komunitas dalam menghadapi bencana, lalu itu dijadikan semacam sistem keilmuan. Nah, itu dari sisi Kemendikbud. Nah, Komisi 8 pun bermitra dengan Kementerian Agama. Kita bilang kepada Menteri Agama agar bencana itu menjadi mainstream, agar seluruh ceramah-ceramah, termasuk karena Menteri Agama punya punya satker paling banyak di semua kementerian, dia bisa langsung menyentuh masyarakat dan berbicara tentang apa yang disebut oleh saya sebagai hablum minal alam, hubungan kita dengan lingkungan. Kita hari ini kan bicara agama pasti hanya bicara dua hal, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia. Bahkan ada orang yang hubungan dengan Tuhan yang ngaku dekat, tapi dengan tetangga nggak kenal. Nah, ini yang diperbaiki dengan cara siapapun yang dekat dengan Tuhan, dia harus dekat dengan sesama. Siapapun yang menghargai sesama atau manusia, dia harus menghargai lingkungan. Karena bagaimanapun cara kita membuang sampah, cara kita menggunduli hutan, cara kita hari ini menutup jalan dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya tidak mempunyai sisi religiusitas yang bagus. Kita terlalu merasa dekat sama Tuhan dan manusia kadang-kadang, tetapi kita tidak pernah menghargai alam. Nah, selanjutnya kita pun mulai untuk memetakan bagaimana CSO dan NGO itu terlibat penting. Isu-isu lingkungan ini menjadi isu yang seharusnya menjadi mainstream kita di Indonesia ini, sehingga ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, sekarang ada Badan Penanggap Bencananya, tetapi harus lebih aktif. Juga membuat apa yang dilakukan oleh BNPB tadi, melakukan pelatihan-pelatihan di pesantren, relawan-relawan tanggap bencana, ada kampung pesantren-pesantren tangguh bencana. Ya. Karena saya melihat di beberapa tempat yang saya datangi, masjid, Mbak, itu menjadi bagian penting, otomatis tempat pengungsian. Misalnya ketika saya dengan BNPB menyalurkan bantuan dan juga dana, saya lihat di mana pengungsi paling banyak, ternyata di masjid. Tapi saya belum melihat Kementerian Agama berpikir ada yang namanya masjid tanggap bencana. Sehingga masjid otomatis perlu bikin tenda dan sebagainya, tapi difungsikan sekaligus untuk distribusi bantuan, rumah sementara dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah soal kearifan lokal. Kita tahu peristiwa di Palu misalnya. Kalau kita menggali kearifan lokal, maka orang tahu sungai-sungai purba, jalan solokan-solokan yang ditutup, itu air akan mencari jalannya yang dulu pernah ditutup. Sungai akan kembali kepada sungai yang dulu mereka ada. Maka ketika terjadi banjir kemarin di tempat saya, misalnya di daerah Ligung, salah satunya ada sungai yang tertutup. Salah satunya ada sungai yang dikubur karena alasan jalan besar seperti itu. Nah, itu yang untuk didorong oleh DPR, dan saya bersyukur punya mitra seperti BNPB, di mana nalar kita tentang bencana adalah nalar bagaimana caranya kita mengurangi risiko sekecil-kecilnya dan menyelamatkan begitu banyak nyawa dan juga fasilitas-fasilitas umum termasuk kerugian fisik, Mbak.
Oke, baik berarti kita juga harus lebih dekat kepada alam ya, lebih mencintai alam juga ya. Ini juga bukan hanya terkait dengan bagaimana bencana itu datang, tapi juga mitigasi dari sisi kecintaan kita kepada Ya, alam mungkin makanya juga harus kalimatnya menjadi poin bersahabat dengan penting. alam, Mbak. Ya, kita harus bersahabat dengan alam. Kita Betul harus sekali. bersahabat dengan alam, bersahabat juga dengan bencana. Oke, baik Pak Radit dan juga Pak Maman, kita masih ada satu segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami akan lanjutkan dialog kami usai jeda. Neng, udah live, Neng. Pemirsa, situasi semakin kacau. Waktunya kita berubah. Ayo, maju. Gimana maju? Ngakunya limited, tapi speed lama-lama turun. Paling bener First Media. Semua tanpa batas. Bebas internet dan ngebut sepuasnya. Nah, ini yang beneran tanpa batas. Pemirsa, kita lanjutkan dialog Khasline Talk siang hari ini. Kita masih terhubung dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Pak Maman Imanul Haq, dan juga Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Raditya Djati. Saya ingin menanyakan atau mungkin sebagai closing statement nih, Pak Maman dan juga Pak Radit, kita di segmen terakhir, waktu kita terbatas. Saya mungkin mengajukan pertanyaan kepada keduanya. Apa saja yang menjadi rencana ke depan mungkin dari DPR sebagai rekomendasi atau mungkin masukan kepada pemerintah juga terkait dengan kesiapan kita untuk menghadapi bencana ke depannya agar persiapannya bisa dikatakan lebih matang. Saya ke Pak Raditya terlebih dahulu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Patricia. Jadi yang ke depan pertama, masyarakat harus mengenali risikonya, di mana dia berada, potensi risikonya apa. Yang kedua, setelah mengenali risikonya harus diketahui strateginya apa dalam melakukan itu. Dan saya rasa peraturan sudah cukup banyak, bagaimana peraturan sampai level daerah juga sudah ada dalam standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam semua masyarakat harus tahu risikonya dan bagaimana kesiapsiagaan dan bagaimana kalau terjadi bencana responnya cukup efektif. Dan ini yang harus kita dorong sekarang, kemandirian pemerintah daerah juga kita harapkan ini menjadi kesadaran yang kolektif sampai level keluarga. Yang berikutnya adalah bagaimana membangun resiliensi. Nah, ini mungkin bahasa yang mungkin memang harus diserap karena ada upaya daya lentingnya setelah kejadian bencana. Tidak hanya tangguh tapi berketahanan, tapi juga ada resilience. Kalau resilience semua bisa masuk. Community resilience, environment resilience, climate resilience, livelihood resilience. Jadi semua akan merasa bahwa ini milik kita bersama untuk menuju suatu ketangguhan dalam fase nanti Indonesia ke depan. Saya rasa itu catatan yang cukup penting untuk kita menuju membangun Indonesia tangguh bencana. Terima kasih. Baik, masukan dan juga rekomendasi dari DPR, Pak Maman silakan. Ya, saya setuju dengan masukan Pak Radit tadi, cuman saya ingin menambahkan apa yang dikatakan oleh Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur. Kata Gus Dur, Indonesia itu tidak akan pernah hancur karena kita berbeda. Karena dengan perbedaan justru kita kuat. Indonesia tidak akan pernah hancur karena bencana. Karena bencana besar seperti Tambora, seperti juga Toba atau dulu Krakatau, itu justru membuat normalitas baru dengan spirit baru. Kata Gus Dur, yang menghancurkan Indonesia itu hanya dua, Mbak. Yang pertama adalah kerakusan elit. Bagaimana pengelolaan lahan, izin tambang, alih fungsi lahan yang asalnya hutan jadi pertanian tanpa ada kearifan lokal, itu membuat kita hancur. Dan yang terakhir, yang menghancurkan Indonesia adalah keputusasaan kaum elit, masyarakat. Makanya disinilah pentingnya penertiban secara ketegasan hukum agar tidak ada orang yang menghancurkan alam, dan termasuk juga kepala-kepala daerah dan sebagainya, pengusaha-pengusaha tambang. Tetapi juga yang terpenting adalah membangunkan kembali harapan masyarakat bahwa kalau kita bersinergi menjaga alam ini, mengurangi sampah, lalu menjaga lingkungan yang terdekat saja, termasuk berusaha menanam pohon di halaman kita,
itu sangat baik. BNPB hari ini mempromosikan penanaman pohon-pohon yang punya akar yang kuat di sisi sungai seperti vetiver, pohon sukun, pohon aren dan lain sebagainya. Kita mulai dari sana membangun harapan, menanam tanaman untuk menegaskan kembali kita bisa mengurangi risiko asal kita bisa bersama untuk bersahabat dengan alam. Baik, berarti bersahabat dengan alam juga merupakan salah satu cara atau mitigasi ya. Kita juga bisa bersahabat, mencintai alam kita dan juga merupakan mitigasi atau antisipasi dini bencana. Pak Maman dan juga Pak Raditya, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Livestock. Selamat bertugas atau selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, tetap sehat selalu Pak Maman dan juga Pak Raditya. Pemirsa Livestock masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.